Mereka bertiga mengetahui jika Si Hao ada di tempat ini karena Si Hao mematahkan legenda takdir surgawi dan membuat keributan besar. Selain mereka bertiga, masih ada banyak orang di Akademi Tianxian yang menunggu penampilan menakjubkan Si Hao. Penerus Istana Abadi Dicong juga datang ke Akademi Tianxian. Dicong datang bersama dengan wanita suci Yuchan dari Sekte Butian. Kelihatannya kedatangan mereka adalah untuk mencari seseorang. Mendengar itu, Si Hao sudah mengetahui siapakah yang mereka cari. Orang yang mereka cari pastilah Hing Yi. Oleh karena itu, Si Hao bergegas pergi menuju Akademi Tianxian. Dicong masih begitu muda, tapi ada tanda-tanda mata Heavenly Martial akan terbentuk. Dicong mengutarakan tujuannya datang ke Akademi Tianxian ialah untuk mengambil tubuh kedua Yuchan. Dicong diingatkan bahwa ini adalah Akademi Tianxian, bukanlah Istana Abadi. Ditambah Hing Yi juga tidak ingin pergi. Yuchan sebagai tubuh utama berpikir jika mereka berdua bersatu semuanya akan berlalu. Namun Hing Yi berpikiran lain. Ia berpikir bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Tetua Akademi Tianxian akan melindungi Hing Yi karena statusnya sebagai murid Akademi Tianxian. Hal itu sudah menjadi tugasnya untuk melindungi para murid. Dicong menggertak mereka dengan mengeluarkan kekuatannya. Tak berapa lama Si Hao telah sampai di tempat ini. Dicong yang melihat Si Hao langsung mengenalnya. Banyak orang yang berpendapat tentang kedatangan Si Hao. Ada yang berpendapat bahwa Si Hao alias Huang datang untuk melawan Dicong demi Hing Yi. Di alam rahasia Yuan Tian, Dicong telah dibuat menderita oleh Huang. Hing Yi menghampiri Huang, mereka berdua saling menatap. Huang mengingatkan Dicong tentang kekalahannya waktu itu. Huang dengan lantang mengatakan bahwa demi Hing Yi dirinya akan membunuhmu sekali lagi. Huang memeluk pinggang Hing Yi. Terlihat tubuh utama atau Yuchan nampak bereaksi. Yuchan menduga jika Huang tahu kalau tubuh utama dan tubuh kedua dapat merasakan satu sama lain saat berdekatan. Dicong dengan segera mengeluarkan keterampilan miliknya. Ia akan membalas rasa malu sebelumnya. Huang ingin menahan serangan tersebut, namun serangan tersebut ditahan oleh Tetua Akademi terlebih dahulu. Tetua mengingatkan bahwa selain di aula bela diri, pertarungan dilarang di Akademi Tianxian. Huang mengerti, ia ingin meminjam aula bela diri Akademi untuk bertarung dengan Dicong. Akhirnya mereka semua pergi ke aula bela diri. Seseorang berkata pewaris Istana Abadi ditakdirkan untuk menguasai dunia dan memandang rendah semua orang. Tapi hal itu dibantah oleh sang kelinci jika Dicong pernah dikalahkan oleh Huang. Orang tersebut beralasan jika itu hanya tubuh kedua dan jika itu tubuh utama sudah pasti tidak akan kalah. Gadis kelinci tersebut tetap berkata bahwa dia yakni Dicong pernah dikalahkan oleh Huang. Akhirnya orang tersebut menyerah dan pasrah. Dicong mengatakan bahwa seniornya dari Istana Abadi menghancurkan istana tertinggi. Hari ini dirinya akan membunuh sisa-sisanya. Mereka berdua mengeluarkan kemampuan masing-masing. Dicong dengan cepat mendekati Huang, namun Huang berhasil menghindarinya. Dicong menggunakan sayap bulu ponik. Teknik ini dapat membunuh segala sesuatu. Huang memuji Dicong, sudah beberapa waktu tidak bertemu, ia berhasil mempelajari teknik baru. Huang juga menggunakan sayap, ia bergegas menyerang Dicong. Mereka berdua saling jual beli serangan. Huang berhasil sedikit melukai leher Dicong. Dicong menyadari jika kekuatan hukum Huang meningkat seiring dengan peningkatan ranahnya. Tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, bisa dikatakan tidak ada kekurangan. Huang memprovokasi Dicong, hal itu membuat Dicong kesal. Ia menyebut dojo Supreme sebagai dojo sampah yang tak pantas menghina pewaris Istana Abadi. Dicong mengeluarkan pedangnya. Huang menyadari jika pedang tersebut bukanlah pedang asli. Ia menduga jika itu adalah sayap pedang bulu ponik yang dibentuk dengan memadatkan janin pedang. Huang menghadapi Dicong dengan menggunakan tombak. Huang berhasil memojokkan Dicong dengan teknik Kaisar Guntur. Serangan Huang membuat Dicong terlempar jatuh.
Huang berjalan mendekati Dicong. Ia menodongkan tombaknya ke arah Dicong sembari berkata, "Kau bukanlah tandinganku." Mata Dicong terlihat berbeda. Dicong menggabungkan darah sejati yang ditinggalkan immortal kuno. Hal itu membuat kekuatan Dicong meningkat pesat. Dicong mengeluarkan benda yang terlihat seperti segel. Lalu ia mengarahkan benda tersebut ke arah Huang. Huang menghindarinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Dicong berhasil dihindari dengan mudah oleh Huang. Meski Dicong telah meningkatkan kekuatannya dengan bantuan darah immortal, bagi Huang hal itu masihlah tak berguna untuk melawan dirinya. Huang mengarahkan serangannya ke arah segel tersebut yang membuatnya hancur, dan Dicong mencoba menahannya secara langsung. Dicong yang masih fokus untuk menahan serangan tersebut, Huang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Dicong dari sisi lain dengan menggunakan tombaknya. Meski Dicong sempat menggunakan pelindung, namun hal itu tak berguna dan berakhir tubuhnya tertembus oleh tombak yang dilempar oleh Huang. Bawahan dari Dicong berbicara kepada Dicong bahwa dirinya akan menyalurkan kekuatan hukum kepada Dicong agar bisa membantu Dicong untuk membunuh Huang. Setelah mendapatkan kekuatan dari bawahannya tersebut, luka Dicong yang tertusuk oleh tombak Huang seketika langsung pulih. Ia juga dapat mengatasi serangan Huang dengan mudah, padahal sebelumnya ia nampak kesusahan. Huang bingung mengapa kekuatan hukum Dicong meningkat pesat, mengira jika Dicong mempunyai harta lain. Dicong kembali mengajak Huang bertarung. Tentu Huang tidak takut. Tak lama mereka adu pukul. Dicong kembali dipukul mundur oleh Huang. Huang mencoba menusuk Dicong dengan tombaknya. Dicong menggunakan pelindung, namun pelindung tersebut berhasil ditembus. Untungnya Dicong bisa menghindar dengan cepat sehingga lolos dari serangan Huang. Terlihat dahi Dicong seperti ada bekas luka dari tombak Huang. Mungkinkah serangan Huang tadi sedikit mengenai Dicong? Huang menoleh ke arah kiri. Ia menyadari jika ada yang ikut campur dalam pertarungannya dengan Dicong. Orang tersebut langsung menunjukkan dirinya. Ia berjalan maju. Ia mengkritik Huang yang tidak sabaran dan mengikuti amarahnya. Orang tersebut menghampiri Dicong. Ia berkata, "Tuanku yang datang hanyalah tubuh keduanya. Jika itu tubuh utamanya, sangatlah mudah untuk membunuhmu." Ketika mendengar tubuh utama, Huang teringat seseorang yang memberitahu bahwa dia mewariskan metode rahasia agar janin ilahinya dapat bertransformasi lagi. Orang tersebut menanyakan apakah yang di depannya ini adalah Huang. Orang tersebut mengingatkan Huang untuk berhati-hati karena tidak bisa menahan diri. Takutnya akan menyebabkan masalah untuk sekte. Ia juga kembali mengingatkan jika istana tertinggi hancur di tangan istana abadi. Orang tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Huang sembari berkata, "Apakah kau ingin sampah tujuh tertinggi dimusnahkan sepenuhnya?" Serangan tersebut dihentikan oleh He Daolin. Setelah berhasil menghentikan serangan tersebut, He Daolin menangkap orang tersebut dan memusnahkan orang tersebut dengan alasan mengancam penerus tujuh tertinggi. Meski orang tersebut sempat menjelaskan jika hal itu cuma salah paham, He Daolin tidak memperdulikannya. Tetua akademi sudah mengetahui tentang terkenalnya He Daolin akan kekejamannya. Tapi kekejaman semacam ini merupakan perlindungan terbaik bagi muridnya. Selain itu, He Daolin bisa mendapatkan murid ini, takutnya tujuh tertinggi akan mulai bangkit kembali. Siapapun tidak bisa menghentikannya. He Daolin menangkap tubuh kedua Dicong. Namun ia diperingatkan oleh tetua akademi Tianxian, jika membunuh pewaris istana abadi seperti ini, maka murid He Daolin alias Si Hao akan menjadi sasaran para tetua istana abadi. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Tetua tersebut menyarankan agar mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Tak perlu ikut campur dan melanggar aturan. He Daolin memberikan kesempatan tubuh kedua Dicong untuk bergabung dengan tubuh utama.
Ia ingin melihat mampukah Dicong kembali dan membunuh muridnya di masa depan. Hidolin meminta Dicong menyerahkan hartanya untuk menebus hidupnya. Hidolin kembali mengangkat Dicong dan mengeluarkan semua harta. Nampak banyak sekali harta yang berjatuhan. Huang nampak senang melihat harta tersebut. Hidolin tertarik pada tombak milik Dicong. Tombak tersebut tidak ada tanda istana abadi, yang berarti sejatinya tombak ini bukanlah milik dari istana abadi. Hidolin melemparkan tombak tersebut ke arah muridnya. Huang menangkap tombak tersebut. Ia merasa dengan tombak ini dirinya bisa merobek kekosongan. Kelak bahkan Heavenly Deity sekalipun tidak bisa menghentikan dirinya. Hidolin melempar Dicong agar Dicong segera pergi. Terlihat Yuchan juga meninggalkan tempat ini. Episode ini diakhiri dengan senyuman manis Huang kepada Hengyi.